Selamat pagi Tanuto Scholars dan selamat datang di Virtual Tanuto Scholars Gathering 2020. Pagi ini saya di gedung Tanuto Foundation yang terbaru dan sekarang saya di Tanuto Foundation Impact Gallery. Virtual Gathering ini diadakan di situasi yang sangat unik di seluruh dunia. Global Pandemic Coronavirus 2019 ini dampak sangat besar bukan cuma di Indonesia tapi di sekitar kita. Sekarang kita tidak bisa secara fisik untuk menggathering untuk Tanuto Scholars, tetapi kita bisa mengadaptasi teknologi terbaru untuk secara virtual. Virtual gathering ini sangat penting karena kita mengambil kesempatan ini untuk menukar pikiran dan memfokus konsep-konsep Tanuto Scholars Gathering, yaitu learning dan leading. Kesempatan belajar ini sangat penting dan leadership adalah satu kualitas yang sangat penting di Scholars yang kita adakan untuk Tanuto Foundation. Tema hari ini adalah Leading with Empathy in the New Normal World. Dan harapan kita di 2 hari ke depan, kita bisa berdiskusi berapa hal-hal yang sangat penting. Gimana menjadi leader di environment yang sangat sulit hari ini. Mari kita mulai dari sisi nilai-nilai keluarga Tanuto yang saya alami dari awal, dari bapak saya, Bapak Sukanto Tanuto, dan Ibu Tina Binge Tanuto. Pak Sukanto adalah founder Tanuto Foundation, dan ada 2 nilai yang beliau jalankan untuk bisa dapat sukses yang sekarang. Ayah saya, Bapak Sukanto, mulai dari keluarga miskin dan dari kemiskinan. Beliau umur 14 tahun tidak bisa menyelesaikan kelas SMP dan harus bekerja di pom bensin tahun 1960-an. Tapi 2 nilai itu adalah kerja keras, kegigihan, dan continuous learning. Kegigihan ini, langkah-langkah panjang 50 tahun bisa membangun Raja Garuda Mas Group ini untuk berbisnis di lebih dari 70 negara dan juga sangat sukses di Indonesia. Continuous learning adalah konsep yang sangat penting karena continuous learning adalah continuously asking questions. Continuous learning ini adalah konsep-konsep yang sangat penting. Ayah saya sendiri waktu muda tidak ada kesempatan untuk belajar Inggris. Dan beliau pakai kamus Oxford dan memakai Reader's Digest untuk belajar Inggris sendiri. Teman-teman, murid-murid yang sekarang kuliah, di 2-3 tahun ke depan, kalian akan keluar dari sekolah. Tetapi janganlah berhenti untuk belajar. Karena continuous learning spirit ini kita harus jalankan di 50 tahun ke depan. Passion pendidikan dari Bapak dan Ibu saya mulai dari tahun 80-an. Ini adalah sekolah pertama yang kita bangun di Besitang, Sumatera. Karena waktu itu Bapak Sukanto dan Ibu Tina berbisnis di daerah-daerah terpencil dan merealize standar kualitas pendidikan di Indonesia, especially di rural area, masih sangat rendah. Dengan itu, passion Bapak Ibu saya di pendidikan bukan cuma secara pribadi, tapi juga secara lingkungan. Dan Tanuto Foundation sangat berinvestasi di pendidikan. Menjelang COVID-19 ini lebih penting lagi, karena circumstances pendidikan sangat kritikal. Kita tidak bisa bayangkan di 6 bulan terakhir ini. COVID pandemic ini dampaknya sangat luas di seluruh dunia. Lebih dari 13 juta orang mendapat COVID-19 dan korban lebih dari 600.000 orang, termasuk di Indonesia. Tanuto Foundation mengambil inisiatif secara cepat untuk menyumbang 1 juta masker, 1 juta sarung tangan, dan 100.000 APD untuk tenaga medis di seluruh Indonesia. Karena tenaga medis should not lose a life when they're trying to save a life. COVID pandemic ini juga sangat berpengaruh di pendidikan, maupun pendidikan dasar di SD atau SMP, atau pendidikan tinggi. Teman-teman di universitas juga alami sendiri semester terakhir dengan distance learning. Walaupun distance learning mengadopsi teknologi terbaru, tapi realitasnya pasti ada pengaruh dengan kualitas pendidikan. Termasuk di Indonesia, connectivity internet masih sangat rendah. Data dari Kompas kita bisa lihat sendiri, lebih dari 20%
di Indonesia, populasi dari daerah-daerah terpencil, tidak ada akses ke internet. Bukan 2G, 3G, tapi tidak ada akses ke internet 100%. Ini adalah realitas yang kita hidupi, dan kita harus face the reality. The leaders that we want to build, fit for the future, ada leadership yang agile, leadership yang dynamic. Karena the environment we're living in sekarang perubahannya sangat cepat. Saya juga bilang, leaders yang paling sukses bukan adalah leader yang bisa mendapatkan hasil waktu environment-nya nyaman, tapi the best type of leaders are the one that can lead in times of crisis. Saya sering bicarakan, when the going gets tough, the tough gets going. Dan harap kita, Tanoto Scholars, bisa mengambil kesempatan di Tanoto Scholars Gathering untuk belajar, untuk men-network antara sekolah, dan untuk menginvestasi di leadership untuk semua scholars yang sangat penting. Leadership yang fit for the future, untuk future yang sangat dinamis. Mari kita ke lokasi lain untuk membicarakan Q&A. Perkenalkan, nama saya Muda Alveria, Tanoto Scholars dari Universitas Andalas Angkatan 2018. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin itu bakalan mewakili beberapa scholars juga nih Pak. Nah, gimana ya cara kita buat membangun critical thinking dan problem solving? Dari Bapak sendiri ada nggak ya saran mengenai subjek atau ilmu apa nih yang mesti kami pelajarin untuk membangun dua hal tersebut? Critical thinking atau problem solving, banyak sekolah coba mengajari konsep-konsep itu. Secara basic, the concept of critical thinking atau problem solving bisa diajar secara proses. Tetapi secara fakta, kalau kita mau beneran mempraktek problem solving, itu adalah di real life story. Makanya murid-murid saya bilangkan, kita belajar di sekolah waktu classroom, tapi kita lebih belajar di luar classroom, yaitu di asosiasi sekolah, atau berdagang UMKM kecil waktu kuliah. Hal-hal kayak gini yang kita bisa pick up critical thinking dan problem solving. Perkenalkan, nama saya Faiz Hariri. Saya salah satu Tanoto Scholars Awardee dari Teladan Angkatan 2019. Jurusan saya Teknik Lingkungan Universitas Riau. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Pak Anderson. Bagaimana sih cara Pak Anderson dalam membangun bisnis global seperti saat ini? Yang mana kita tahu bisnis Pak Anderson itu semakin lama itu semakin maju, semakin berkembang, dan tentunya semakin mendunia. Mohon penjelasannya ya Pak Anderson. Terima kasih. Semua orang tanya gimana menjadi entrepreneur atau membangun bisnis. Tapi kadang-kadang kita harus take a step back and ask, kalau kita membangun sesuatu bisnis, what are we trying to do? Ultimately, we're trying to solve a community challenge or issue. Keperluan komunitas, keperluan masyarakat, keperluan pasar, market. Jadi konsep-konsep RGE yang 5 C's, the first C adalah komunitas. Jadi kalau kalian mau membangun satu bisnis, bangunlah bisnis untuk bisa membantu komunitas sekitar. Itu pertama. Kedua, bangunlah sesuatu bisnis yang juga inline dengan country policy. Second C, country. Karena regulasi-regulasi Indonesia dan policy-policy Indonesia yang kita adakan sekarang, kalau kita membangun sesuatu bisnis yang satu arah dengan policy pemerintah, pasti perusahaan itu akan sukses. Ketiga, the third C, kita bicarakan climate. Climate adalah lingkungan hidup atau environmental sustainability. Ini sangat-sangat penting. Kalau kita membangun sesuatu bisnis sekarang yang tidak environmentally sustainable atau environmentally friendly, bisnis itu akan sangat pendek. 4 adalah customer focus. Karena ujung-ujung kita adalah menjual barang atau memberikan service ke customer. Dan yang paling penting, kita harus mendengar customer kita, mengerti customer kita, dan mendapat feedback ke customer kita. Dengan 4C ini, kalau kita menjalankan keperluan community, kita sejalan dengan country policy, kita meng-solve masalah climate atau environmental sustainability, kita fokus ke customer, yakinlah C yang kelima, baru perusahaan. Dengan 4C ini kita jalankan, baru kalian bisa membangun perusahaan yang sustainable for the future.
Nama saya Talita, Tanoto Scholar dari Universitas Brawijaya, Angkatan 2017. Saya memiliki pertanyaan untuk Bapak. Sebagai mahasiswa yang nantinya akan memasuki dunia kerja, bagaimana sih Pak cara kami mengelola atau memanajemen karir dengan baik, supaya nantinya kami dapat berkembang dalam karir tersebut dan menjadi pribadi yang lebih sukses? Terima kasih Pak Anderson. Teman-teman mungkin scholars akan graduate di 1 tahun, 2 tahun ke depan. Dan semua orang tanya, gimana kita menjalankan karir secepatnya biar bisa promosi secepatnya? Tapi ujung-ujung, kita harus fokus di 2 hal. 1, carilah a good mentor or a good boss. Karena kita bukan cuma kerja untuk satu perusahaan, tapi kita kerja untuk sesuatu individual. Especially when you're junior. Itu pertama, find the right boss. Kedua, take control of your career. Kalau karir kalian tidak dikontrol sendiri, itu tanggung jawab human resources, HR, tanggung jawab bos kamu atau apa? Bukan, itu tanggung jawab kita sendiri. Jadi secara karier, be ambitious, tapi be realistic. Satu hal secara orang muda, yang penting adalah attitude. Karena kapabilitas kita masih harus banyak belajar. Dengan pengalaman yang kita jalankan waktu kerja, kapabilitas pasti bisa dapat. Tapi attitude yang paling penting. Dengan attitude yang tepat, apapun kita bisa belajar. Perkenalkan, saya Mikael Pandapotan Siregar, Tanoto Scholar dari Universitas Sumatera Utara, Angkatan 2019. Nah, di sini saya ingin bertanya satu pertanyaan nih Pak. Jadi, bagaimana sih Pak perasaan Bapak ketika waktu itu berbicara di depan Pak Presiden, orang nomor 1 di Indonesia, pada saat peresmian pabrik APR beberapa bulan yang lalu, Pak? Karena kan Pak, seperti yang kita ketahui bersama nih, kalau misalnya berbicara di depan Pak Presiden itu merupakan sebuah kesempatan yang kesempatan yang sangat luar biasa, dan tentunya dapat menjadi pengalaman tersendiri nih Pak. Tahun 2020, waktu awal Januari, Februari, jadwal kita sangat ketat. Dan satu event yang sangat penting untuk pribadi saya dan keluarga Tanoto dan grup RG adalah perkunjungan Pak Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo ke Pangkalan Kerinci di Riau. Itu sesuatu kehormatan yang sangat tinggi. Dan mungkin ayah saya padahal harus memberikan pidato. Tetapi Pak Sukanto bilang, beliau tahun 1975, waktu umur 26, sudah memberikan pidato di depan Pak Presiden Soeharto waktu itu. Jadi ayah saya bilang, kamu udah umur 31, harusnya sudah bisa bicara pidato di depan Presiden sendiri. Dan memang itu sesuatu kehormatan. Tapi persiapannya juga luar biasa. Dan secara pribadi, nervous, tetapi nervousness ini saya merubahkan menjadi drive. Untuk gimana persiapkan diri sendiri, memberikan pidato di depan lebih dari 10.000 karyawan, dan berapa menteri, dan termasuk Presiden Joko Widodo sendiri. Dan harapan saya, lebih banyak orang-orang muda di Indonesia, pemimpin masa depan, termasuk scholars-scholars di TSG, bisa juga menjadi leaders of the future di 10 dan 20 tahun ke depan. Selamat mengikuti Virtual Tanoto Gathering 2020. Semoga 2 hari ke depan adalah kesempatan untuk saling belajar dan juga mendengar para bicara yang sangat interesting. Jangan lupa pakai masker, menjaga jarak, dan jaga kesehatan. Dan walaupun TSG 2020, kita tidak ada kesempatan untuk ketemu secara fisik, but our hearts and our minds are together.